sahabat offroader roda 2 Nusantara. Hari ini John Kismet akan mengunjungi salah satu pendiri traksi Trail Adventure Cikarang dan Bekasi. Siapakah beliau? Ikuti perjalanan John Kismet. Ya, baiklah, hari ini John Kismet sudah nyampe di tempat kumpulnya anak-anak traksi. Ya, bukan anak-anak sih, sebetulnya udah aki-aki ya. Sekarang sudah ada di Rawabinong, mereka sudah ada di sana. Mari kita sampaikan saja. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Saya John Kismet, orang aja. Dengan Bapak siapa? Saya kalau ini sih sebut kalau di Abah Adun. Adun. Yang terkenal Abah Adun. Abah Adun. Gus Dur. Ya. Tukang parkir 13. Ya, luar biasa sekali. Di sore hari ini saya bertemu orang-orang hebat. Ya. Konon, menurut cerita, beliau adalah sosok pendiri dari traksi. Namun, sebelum berdirinya traksi, kita akan menggali lebih dalam lagi siapakah orang-orang yang pendiri sebelum adanya traksi. Oke Pak, bisa ceritakan sejarah awal terbentuknya traksi ya, Trail Adventure Cikarang Bekasi. Pertama awal yang bikin klub ini ada saudara ya teman saya Pak Kojek almarhum, Pak Haji Yayan almarhum. Dan setelah itu ya banyak yang mau minat, mau ikut. Ternyata banyak lah, ada 15 motoran. Terus kita kompromi ya, kita bikin klub lah. Kita dari awal tahun 2003 bentuklah nama klub itu Jungle Trek. Oh, jadi sebelum ada traksi itu kita menggunakan sebuah nama klub Jungle Jungle Trek. Trek itu paling pertama. Terus kurang ini juga lah namanya Jungle Trek, kurang begitu inilah. Nah, tahun 2004 dibikin lagi itu nama itu atraksi namanya Adventure Trail Cikarang Bekasi juga. Punya banyak anggota ada dibentuk ketua kita itu ketuanya Pak Haji Martin. Nah, kita dibentuk. Nah, jangan kita bikin lagi inilah, jangan terlalu atraksi lah, terlalu inilah gitu. Ekstrim atraksinya gitu. Kita dibikin lagi sepakatan semua jadi dibikin traksi disingkat buat Trail Adventure Cikarang Bekasi. Ikutnya kita terlalu meluas lah Cikarangnya Bekasi. Ternyata emang setelah kesini sampai banyak, sampai ke sebelah barat pun, ke Tegal, ke Bogor ya, BK lah itu. Ikut cuma ke atraksi. Yang paling tua emang di sini Bekasi. Perasaan saya traksi ya. Ya, luar biasa sekali. Traksi ini berdiri sejak tahun 2003. Wow, ini sangat sebuah klub legend ya, legend yang ada di Cikarang Kabupaten Bekasi. Ya, sebetulnya identiknya saya mengenal traksi itu adalah bertempat di Bekasi. Ternyata traksi itu memiliki home base di Cikarang. Tegal Danas Cikarang ya, sejak 2003. Oh, luar biasa sekali. Ya, saya anggap tadi paling tua lah traksi sekarang ini. Dan dalam perjalanan tersebut ada beberapa orang yang sangat luar biasa yang mendirikan traksi, namun beliau sudah tutup usia. Ya, almarhum. Itu yang paling inilah pendidikan traksi itu, termasuk ya Pak almarhum ya Kojek. Itu paling benar-benar saya agak jempol. Awal cuma 3 orang, sampai juga ikut saya sampai ikutan pengen itu. Sampai sekarang hobi saya susah tersalurkan juga. Luar biasa ya Kojeknya mah apa aja yang bikin terkenal traksi. Jadi perjuangan beliau untuk membuat sebuah wadah silaturahmi terutama di hobi off-road roda 2 ya. Terasa sampai sekarang anggota semakin banyak, semakin eksis. Ya, mudah-mudahan kedepannya traksi ini lebih mendunia lagi. Alhamdulillah Ya. di lingkungan ya anggap off-roader mah ya banyak teman lah yang mengenal traksi. Jadi visi misinya selain ajang untuk silaturahmi mempererat persaudaraan,
ada visi misi lain nggak untuk mengembangkan traksi ini semakin solid lagi? Mudah-mudahan ya kelanjutannya yang anggaplah anak-anak saya yang di bawah ini dia melanjutkan lah, Bisa menjadi sosok penerus ya. terus ya. Luar biasa sekali, and the gang ini adalah sosok-sosok yang sangat amazing menurut John Kisbet, amazing dan luar biasa. Orang-orang hebat, pendiri Trail Adventure Cikarang Bekasi. Di sini ada Bapak Haji Adun, ada Bapak Haji Gusdur dan tukang parkir. Jadi kopi untuk saya ini. Ya. Wah, luar biasa sekali. Jangan lupa kita ngopi ya, sambil ngobrol, sambil ngopi, silaturahmi, sebuah air batin. Ya alhamdulillah sih adanya traksi juga banyak lah yang klub-klub yang memang tadinya awal dari traksi juga bikin sekarang banyak klub dari Sukamahi Bajigur, Borobas, apa ya dari sampai banyak dari lahir dari anak-anak traksi ini banyak anak-anak yang ke bawah yang bikin ini lagi begitu lahirnya dari traksinya anak cabang. Bahkan ini bah regenerasi traksi itu awalnya mereka bikin klub lagi bah, Ya, namanya Traksi Junior. yang Awalnya disebut apa tuh dan berbarata. sekarang karena sering ngumpulnya ya di rawa ini, mereka bentuk dengan nama Barata, Barudak Rawa Trail Adventure. Padahal mereka tuh anak bener-bener Anak-anak. murni anak-anak dari traksi yang tahun 2000-an itu. Jadi orang tua yang dari awal itu sekarang melahirkan anak-anak yang hobi sama gitu namanya gue Barata itu. Oke, dan saya sampai lupa untuk bertanya kepada Bapak Haji Gusdur ya. Beliau merupakan generasi kedua ya. Iya. Ya, pada bapak beliau asik. Kenapa Anda tertarik untuk ikut dalam sebuah klub traksi? Ya, terima kasih. Awalnya saya tertarik dari segi dunia otomotif yang menentang itu adventure. Menantang, Ya, menantang. penuh tantangan. Dulu kan motonya menantang batas. Wih, keren. Moto Haji Agus Traksi Senior, Haji Agus menantang batas. Jadi di situ banyak tantangan-tantangan yang diceritakan tadi oleh Ya, ya. sebelumnya gitu. Banyak ilmu-ilmu. Jadi Pak Gusdur ikut gabung ke traksi itu sejak tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Wow, sekarang berarti udah mendekati hampir 17 tahun. 17 tahun bos. Ini masih anak-anak yang berusaha. Masih bujangan saya. Masih bujangan. Masih didik dia. Ya. Terus sekarang gua alhamdulillah ya banyak yang kita lalui dari awal sekarang jadikan bisa dijalani motor, mobil sekarang. Tembus batas itu kan kita nggak tahu kemana sih tembus ke sana. Kita coba tembusin. Sampai ke ujung dunia mungkin. Asik. Ternyata sekarang malah jadi rame lah. Itu jadi tambah apa? Buat perjalanan memang orang-orang kampung sana punya jadi dibikin itu, bikin jalan. Jadi ada cerita dulu bah kayak gini. Ketika stuck di hutan, terus ada warga sekitar yang bilang motor nggak bisa lewat. Tapi dari salah seorang kita bertanya, kerbau bisa masuk nggak? Kata si orang itu, bisa. Oh, berarti kita bisa. Gitu. Oh, jadi jadi- terabas terus. Nantang batasnya gitu. Jadi patokannya kepada seekor kerbau yang Iya, bisa jalan kaki ya. Bisa jalan. bisa masuk ke jalur, maka motor pun bisa Iya. masuk. Wah, luar biasa. Dan ini sahabat saya tukang parkir 13. Ya, dan adapun biasanya di klub-klub lain itu ada kegiatan amal seperti baksos ya untuk berbagi kepada masyarakat. Mungkin di traksi ada kegiatan seperti itu yang sama. Alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa ya kita bagi-bagi bakso seperti ya sembako, beras, jalan-jalan yang kita sering lewati ke sana kita ada kampung kita bagi-bagi terus kampung bagi lah. Alhamdulillah nggak terlalu banyak pun nggak cukup buat ini malah gitu. Alhamdulillah saya kumpulin memang dari anak-anak praksi, anak-anak merata kita kumpulin. Alhamdulillah pertengahan bulan puasa itu saya bisa walaupun hujan gede saya berjalan terus. Jadi kegiatan sosial ini menjadi agenda rutin ya, tahunan ya, rutin, iya, setiap bulan puasa. Iya, Ramadan. Bulan Ramadan. Kan 2018 yang juniornya bikin di sini, bikin santunan anak-anak yatim sama jompo. Pernah itu 2018. 2018. Ini adalah klub yang patut kita contoh. Selain menjadi klub legend, dia memiliki agenda rutin seperti baksos pada lingkungan untuk santunan anak yatim,
bagikan paket sembako. Ini hal yang sangat keren yang patut dicontoh oleh klub-klub lain yang sangat luar biasa sekali. Ya, saya ingin bertanya kepada sahabat saya tukang parkir 13. Pengalaman unik, paling unik dalam perjalanan adventure bersama Traksi itu kapan dan di mana? Sebenarnya kalau yang paling unik tuh bukan unik sih menurut saya. Yang paling berkesan tuh ya 3 bulan kemarin masuk jurang bos. 310 meter mah kita ngejalur malam-malam Ya. dengan leadernya Bapak Haji. Alhamdulillah masuk jurang dan Ya. sampai sekarang pakai keingetan terus itu. Asik. Dari dulu saya ikut dengan Traksi ya, mungkin kejadian itulah yang bakal terus saya ingat, bakal saya ceritakan mungkin ke generasi selanjutnya. Itu, ya, itu akan menjadi sebuah Tapi nggak kapok ya. sejarah. Enggak, kalau kapok mah enggak. Makanya tuh kalau di dunia trail tuh bukan hanya di Traksi, mungkin di komunitas yang lain juga. Ketika teman terjatuh tuh di videoin dulu, Ya. baru ditolongin. Seninya begitu. Enak. Jadi enak tertawa, enak ketawain orang, tapi bukan berarti melecehkan. Bukan melecehkan. Menghibur juga. Sebatas hanya Hiburan. hiburan. Iya. Cuma satu pesan dari saya, jangan sampai tersesat ke rumah janda. Bila mana tersesat ke rumah janda, maka Sensor. Anda akan lupa jalan pulang. Ayo kita ngopi lagi biar semakin sahdu. Oke, untuk selama perjalanan Traksi ya dari tahun pertama didirikan sampai sekarang itu mungkin ada sosok ketua atau orang yang dituakan untuk membina klub Trail Adventure Bekasi. Itu bisa disebutkan dari generasi siapa sampai sekarang ini? Dulu alhamdulillah tahun 2006 itu pertama Pak Haji Martin. Bapak Haji Martin. Ya, Pak Haji Martin. Terus ganti lagi tuh Haji Agung. Bapak Haji Haji Agung. Ya terus terusin lagi. Kita Pak Haji Agung nggak tahu. Jadi Bapak Haji sempat vakum dulu ya? Vakum dulu, saya itu vakum. Nah, Pak Haji ini masih eksis. Ya. Sampai sekarang kesini-sini ketua-ketuanya sampai sekarang lah gitu. Iya. Ya. Setelah dulu Pak Haji Agung menjabat sebagai ketua Traksi, Betul. maju juga beliau kegiatan di luar inilah kesibukan gitu. Lanjut sama Bule. Boleh. Ya alhamdulillah lah sudah. Bule Haji Agung memang Bule Indah. kemajuan lah. Juga Arden Sampai sekarang. sampai ya sempat vakum Sarden. Sempat vakum. Sekarang Nah sekarang ini, sekarang anggaplah Abang. ya, belum ada ketua lah gitu. Ya, ya, kita ya. kita diketuakan ini bukan ada ketua bukan tapi ketua, dituakan. dituakan. Saya. Sekarang Lebih cocok Sekarang. mungkin Ya, pembina ya. Pembina. Ya, Dituakan, belum ada ketua. karena dulu Traksi main motor nggak ada yang ketua-ketua dulunya, Cuma ada sosok yang dituakan. Sosok yang dituakan sebagai pembina. sebagai pembina itu Ya, aja. yang membimbing Traksi gitu. Iya. Terus sekarang juga Traksi udah emang udah berbaur banyak sampai terjual gitu. Iya. Ya. Kita juga emang tetap nama Traksi yang Awalnya. Sampai pelosok Cikarang. Cikarang. Awalnya Tegal Danas. Nah kita sampai orang emang awal nyari ya kita saya bangkitin lagi. Untuk pertama kali ikut event Trail Adventure dan event yang paling berkesan itu di mana? Ya pertama sih mungkin dari Pamijahan, Jalan, terus sampai Majalaya, Jalaya. terus sampai di tempat Cilenyi itu yang selama udara. Yang paling berkesan saya di Garut, Di Garut ya. Gunung Gadog. Baru. Sampai itu masuk benar-benar hutan lah itu hutan ya. Sampai nggak ada melipir karena bahasa sekarang. Nggak ada evakuasi lah gitu. Iya. Sampai kehujanan kita itu sampai bensin pun habis nggak bisa beli. Setak situ semua banyak motor yang nggak bisa keluar, tinggal aja. Sampai 3 hari saya motor belum bisa diangkut sana. Berarti ditinggal jalan kaki. Kaki aja dari gunung sampai ke luar, sampai pulang berapa sebentar tahu lah itu. Sampai malam itu jalan kaki benar-benar kita seperti ini aja rombongan. Emang dulu motor stuck semua di situ, motor bensin nggak ada, nggak bisa bensin. Memang jalurnya memang ekstrim banget, ya. hujan lagi gitu. Ya tinggal panitia yang sana yang alhamdulillah panitia yang Kalau Pak Haji Gusdur itu di mana itu event yang paling berkesan?
yang paling berkesan banget ya Sumedang. Sumedang. Kenapa? Dulu waktu event itu nggak ada kayak sekarang. Dulu kita diangkut pakai truk. Emang dulu mah kita Pakai jadulan lah. Di Sumedang dulu sebelum ada waduk Jati Gede. Kita main di Sekarang udah jadi waduk treknya ya. udah di waduk itu 2007 itu. 2007. Iya. Jadi event zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Beda, jauh beda lah. Kalau dulu itu benar-benar berpetualang untuk adventure gitu ya, benar-benar disuguhkan oleh sebuah jalur yang sangat ekstrim ya. Kalau sekarang Ya mungkin sekarang emang lebih ke wisata ya. Wisata juga jalur banyak, kalau ini banyak melintirnya lah. Kalau mau nggak kuat sini. Nah, dan Tapi malintir itu nggak dosa loh Pak Haji. enggak lah. Pekerjaan dosa. Bukan pekerjaan Bukan dosa. pekerjaan dosa. Yang penting jangan malintir ke rumah Janda. janda. Kalau Bapak tukang parkir ini event yang paling berkesan itu di mana? Sebenarnya saya emang nggak bisa menceritakan event Iya, karena emang nggak tahu, kurang berminat gitu ikut event, karena emang pernah ikut beberapa kali juga. Kalau ada tanjakan stuck di situ, macet gitu, ya, bikin bete. Jadi pernah dulu ikut kesini stuck. Nah, ada penelitian beli perjalanan sini stuck lagi, udah kita balik kanan aja. Waktu di Jonggol itu. Kenapa setak macet? Ada motor apa? Ya. Motor Kisanak. Keren motornya no. Itu yang bikin petak. Ini motor Kang pembuat kita. onar, sang pembuat onar. Itu banyak kejadian itu di trek yang bikin petak. Bener juga, bukan saya nyalain ini ya. Mau banyak yang dulu mengjadulan, benar jadul juga. Ya, Yang motornya mengasal-asalan juga. Bebek, modelnya. Ya. Ya ada Vespa ada juga Ya. masuk waktu kami jalan. Kok Vespa masuk sini ya jauh-jauh sampai ya ngantri tak ketemu ya. Itu sendiri ya. Yang bikin salut nyalinya. Nyalinya, kita salut lah orang adventure gitu. Maju terus. Gitu. terus. Pak masuk jalur. Itu yang paling sampai GP gua. Keren. Jadi kalau perbedaan adventure zaman dulu itu kita harus bawa perbekalan komplit ya. Ya bukan adventure-nya, kita memang jalur. Kalau adventure event mesin ya, Ya. biasa. Kalau jalur ke jalur mah itu bener persiapan banyak. Bawa apa aja itu? Nah, kita buat masak-masak, Bawa dapur, dapur lah sampai kecape bawa kecape Iya. bawa. bawa Beras. bawa bengkel. Ya, mekanik bengkel bawa, sampai tenda apa buat bawa. Karena kalau kita ke malaman di hutan, ya udah situ aja kita nginep. Ya. Gitu. Kadang-kadang ya udah bikin tenda, bikin masak-masak, itu seninya mengpetualang seperti itu. Kalau adventure zaman sekarang cukup bawa ATM. Wah, kadang-kadang juga anak-anak sekarang mah jarang nginep. Jarang Jarang nginep nginep. di hutan, pakai tenda apa, masak sendiri jarang sekarang. Jadi perbedaannya kalau menurut saya, kalau operator zaman dulu itu petarung. Kalau operator zaman sekarang pewarung. Warung. Karena emang di jalur selalu ada warung. Iya. Tiap Iya, jalur. sekarang mah. Kalau dulu kan kita Ada. bawa tas aja paling gede-gede buat berbekalan gitu. Sampai bawa kompor segala kan buat masak. Iya. Terutama mie sama kopi udah pokok wajib itu. Betul. Dulu kan memang jalur sekarang mah ada jalur lah. Ya. Di sana udah ketahuan jalur ini. Dulu mah enggak dulu kita. Benar-benar terabas. Jalur sampai di mana gitu. Kan nggak tahu juga ada trouble di tengah jalan gitu. Kalau dulu sekarang mah tinggal trouble, tinggal kita kejar dulu pulang ke depan bisa. Kita ngambil apa. Nah, dulu mah nggak bisa. Kita nggak tahu jalan juga, tahu benar ekstrem dah jalurnya. Kalau sendirian sana ya paling udah aja gitu. Kita nginep sampai pagi, besok pagi aja gitu. Keluar dua orang lah buat orang buat spare part habis gitu. Oke Pak Haji, dulu kan sebelum ada motor pabrikan ya, mungkin motor pabrikan itu lebih dikenal untuk sekarang ini ya. Mungkin dulu motor apa yang digunakan untuk menjalur tanpa batas? Kalau dulu sih ya kita motor apa adanya ya, apa ada punyanya kita bikin ini mungkin lah gitu, bisa untuk bisa menjalur gitu ya. Iya. Kita rakit, caranya pakai motor Satria Satria. buatan. Termasuk teman saya ya pakai Honda, ada Ian, Poswan, ada Mega Pro lama itu, CB, kita bikin sini mungkin lah supaya kita bisa jalur, Ya. kita tinggiin apa-apa
banyak ganti gitu. Jadi seperti baju Pak Haji Gus Dur ya, kabut salju ya. Kajur buntut asal maju ya. Oh, iya betul. Betul. Memang dulu belum ada motor pabrikan. Adapun ya ada satu inilah yang satu merek itu yang ada mengoperasikan. Tapi kita dulu belum bisa mampu belilah apa Ya, gitu. ya. Apa adanya, penting kita hobi ya, kita bisa tersalurkan. Betul. Justru menurut perjalanan saya itu kalau hal motor-motor rakitan itu kita malah lebih solid ya. Memang sahabatan lebih kental. Emang betul. Karena motor raketan itu kan kadang-kadang ya di Dikit-dikit jalur mogok. ada mogok, gitu, barang-barang mau apa dibetulin sampai Betul. mesinnya rusak itu sampai ditaruh di kampung di kampung di hutan, tutupin ini Alang-alang. Pagi kita ambil lagi barang-barang, kita kompak. Ya, Nggak ada dulu, nggak ada istilah kita ditinggalin apa, kita situ emang kita udah stuck itu nggak sini udah nginep situ. Emang kita dulu persiapan seperti itu. Iya. Bawa tenda, bawa kompor itu, bawa beras dan gitu. Jadi adventure tuh zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Jauh banget, jauh Itu beda. betul-betul bertualang. Petualang, dulu emang baru petualang, buat adventure petualang. Udah siap langsang. Kalau Bapak Haji Gus Dur pakai motor apa dulu itu? Saya dulu poswan. Oh. Ya, tapi terkadang saya pun di dunia adventure ya, kita itu bersilaturahmi kadang tidak hanya sesama off-roader, bahkan dengan warga-warga sekitar yang ada di hutan ya. Betul. Mungkin Bapak punya cerita tersendiri mengenai perjalanan petualangan traksi ketika di hutan mogok ataupun dengan orang-orang tersebut ya, dengan siapa aja memiliki kenangan spesial gitu. Ya banyak juga sih ya, yang paling besar ya kita waktu bikin jalur ke sana ke Rawa Gede, Rawa Gede. ke Sadon, tembus itu belum ada jalur, belum ada jalan dah. Terus sampai satu kali nembus, 2 kali, 3 kali yang baru kita tembusin, nama orang itu Abah Anda namanya, sono di Rawa Gede, sampai tembus ke Sadon itu sama Mang Parit dulu masih kecil gini, itu bapaknya kita kenal dulu. Ya itu jadi bengong sampai ada motor gitu. Itu sekitar tahun berapa? Itu 2000 berapa ya? 2007 2006 lah perkiraan Indonesia. Kita bang ya juga tuh hampir sekali itu lah 2006-an gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang ya, sampai sekarang nih jalur itu sampai jalur wisata deh. Banyak udah masuk ribuan motor bukan itu lagi. Jadi dulu traksi ini pernah membuat sebuah jalur yang belum dilalui orang. Belum Ya, itu di daerah mana itu? Daerah Sadon Rawa Gede. Sadon, Rawa Gede. Tamakmur. Sampai Sadon untuk ke sana ya ke Gunung Pancar. Gunung Pancar pun sekarang dulu mah lumayan ekstrim lah, sekarang udah saya pun ke sana udah beda jauh banget itu. Ya. Kadang kita kalau ketemu di kampung lah, kampung memang hutan lah, ada rumah kadang-kadang sampai nginep situ, sampai dapat ambil sama orang-orang situ lah, kita ngobrol-ngobrol bareng sampai sekarang ini sampai jadi ambil persaudaraan lah gitu. Keren banget tuh, geng. Traksi ini sangat luar biasa. Beliau klub ini bisa membuat sebuah jalur yang belum pernah dilalui orang lain. Jadi traksi benar-benar luar biasa. Ya. Ada suka dukanya ketika membuat jalur itu apa aja? Ya, Bisa diceritakan. bukannya gini, ya emang jalur belum ada jalur gitu ya. Yang di Sadon itu ya. Pertama kita masuk hujan gede, hujan nggak bisa nembus, kita mundur lagi, nginep situ, lagi pulang. Terus kita bikin PR nih, ini harus tembus. Kata Pak Haji, bos Pak Haji Agus, Bapak Haji Agus ya. Pak Kojek, itu, nembus. Masuk lagi kedua, waktu itu nggak nembus juga karena kena hujan, cuaca terus air sampai belah sungai itu, sampai teman saya di belah sana, saya di belah sini. Di sana gitu, yang kedua. Keren. Nah, waktu itu saya PR lagi lah, tolong nggak banda-banda, ntar saya kesini lagi, tolong dibantuin. Pak ini saya nembus, ini jalan ke sini, bikin dulu, bikin, nah, saya bayarin lah kata Haji Agus, saya sudah pasir. Oke siap kata dia. Nah waktu itu saya masuk lagi. Nah Pak Haji Agus itu sambil bawa sensor lah, sambil nembus ke sana. Sadon alhamdulillah nembus. Itu
butuh proses berapa hari untuk bisa tembus jalur Sadon itu? Sebenarnya sih kalau nembus sih emang 1 hari itu tembus. Kalau mau udah bikin jalan, Ya. dibikin jalan yang ini diintegrasi awal emang kita udah pesen jalan ini dibikin lah sementara ini gitu, yang nggak bisa dilalui sama motor, apa batunya apa kayunya kita potong sentrum, potong kita ikutin dari belakang itu udah sampai mana gitu, sampai nembus ke daerah Sadon. Nah, emang parit namanya itu yang kecil. Cuman dulu mah yang nerima saya itu bapaknya. Almarhum ya, sekarang masih ada ya Bang Parit itu. Sekarang sampai seperti Saudara ya? Saudara juga sampai kampung wisata Sabtu Minggu itu udah nggak sepinya. Rame ya? Alhamdulillah buat orang situ mah ya buat dagang apa juga jadi penghasilan. Ya, dalam perjalanan traksi sekian lama menempuh dunia adventure, mungkin ada beberapa klub yang support ataupun pernah ngegas bareng ya. Di antaranya klub apa yang pernah bersama dengan traksi untuk menembus batas? Alhamdulillah dulu yang apa paling tua-tua lah gitu yang klubnya model skate, Cat, rakar juga dari Kerawang ya? dari Kerawang, skate dari ini dari Luwung Malang, terus Lipo, terus kesini selanjutnya nggak ada anak-anak dari inilah yang kampung ini tuh sekarangnya ada juga model bajigur, terus sekarang ada gerobak gitu juga ada. Untuk yang dari luar kota juga ada ya? Ada Trabas. Trabas Dari Trabas Bandung. dari Bandung, terus dari luar dari sana Pak Rajak ya, Rajak, Jonggol ya? Jonggol, terus ke Ragas. Ragas, Cariu, Ragas. Sama yang dari Bogor Timur itu, Bah. Dari Bogor Timur. Saya lupa namanya, Bogor Timur ada tuh. ya. Saya pernah bareng juga sama. Yang dari Bandung juga ya ajak lah gitu teman-teman juga gitu. Dari Purwakarta juga ada. Purwakartanya, Yang dari Gunung Parang. Gunung Parang, Gagalaksan ya? Gagalaksan. Banyak klub lah sekarang. Alhamdulillah sih, emang klub-klub memang udah tua dulu Bang Adam mah, kenal lah gitu ya. Kalau yang sekarang mah Dari banyak lah. yang sekarang kan macam kayak tetangga nih, Qatar BJM, gitu Ada kan. BJM lah apa? Bojong Mangu ya? Bojong Mangu. HBB, HBB. Ajai 25. 25. Haji Hilman juga. Oh, Haji Hilman, Gus Ohel, Teten, apa sono orang Bandung sono sering jalur gitu ya, ikut bareng jalur. Tetangga kita juga ada, Bah, dari RAC. RAC ya. Om Saul. Saul. Si Raja Maba. Ah iya, keren banget ya. Ya udah dari Bogor juga banyak. Ada juga Haji Coy. Haji Coy. Coy. Pawang Janda. Keceplosan. Dan ada juga untuk orang-orang traksi yang pendiri ataupun penggerak sebagai motor traksi yang sampai eksis sekarang ini. Ada siapa aja yang orang-orang tersebut, orang-orang hebat itu siapa aja? Ya awal yang paling hebat pertama yang ini mah yang apa? Almarhum Ojek, Pak Haji Yayan, almarhum juga. Terus ya ini Pak Japat, jadi Pak Japat. Terus Mang Cek, terus Sanim Jagur, Pak Haji Agus. Haji juga. Agus itu. Bos kita itu, bos kita itu. Sosok senior. Senior. Terus mekanik kita, Bah, Ya, Ciwa. Terus Bokir. Oke. Terus juga Mas Sarpel. Mas Arpel. Terus dari sono juga dari barat lah. Ajrut. Terus Otok ya, Haji Otok apa? Otok. Dion. Dion Arta. Dion Arta. Salah satu idola saya itu. Suhada, Ada. Haji Saje. Saje. Emang benar dulu eksis interaksi lah. Senior itu. Biko. Pembalap kita dulu tuh, Bah, Haji Daya. Haji Daya. Haji Daya pembalap kita itu. Kita ada juga pembalapnya yang ada beranian itu. Haji Daya. Ada cewek, Bah. Pak Haji Agung juga. Ada cewek juga. Ada cewek. Iya. Ada Siapa itu? Itu Kom. Satu-satunya operator traksi wanita itu. Wanita. Wih, Terus yang ketua juga ada Pak Haji Martin. Haji Martin. Terus juga kan almarhum Pak Haji Ali, Pak Haji Ali, Bang. almarhum Bapak Anggi, bos pasar Tegal Danas. Dulu Bang Terus sisi terakhir. Pak ini apa? Pak Haji Sarta. Ya, Sarta. Iya. Guru Sarta. Satu emang paling inilah juga. Eksis lah dulu. Paling eksis, paling inilah. Pengibar bendera traksi ya. Bener. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ini beberapa off-roader yang
yang pensiun ya ataupun beristirahat sejenak, kita bisa ngumpul lagi, kita bisa ngeriung lagi, kita bisa bikin sebuah acara halal bihalal ataupun acara Reuni lah ya. reuni akbar ya dari Traksi. Kita juga akan mengundang beberapa sahabat klub-klub dari luar Iya, juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan lah. Wacana itu sudah ada. Sudah ada. Cuman kan karena ya masing-masing kesibukan. Betul, betul. Jadi susah mencocokkan waktu. Waktunya yang dimana paling tepat lah gitu. Udah ada kalau gitu. Yang anggaplah yang pendiri-pendiri Traksi lah gitu. Berkumpul lah gitu. Yang nggak jauh-jauh gitu lah. Kita ngopi-ngopi lah sampai di mana ini Traksi ini sebenarnya ya. Itu ke depannya gitu. Depannya. Sekarang kan regenerasi ya, ada orang-orang baru gitu ya. Kita pun akan membuka siapa saja yang akan gabung. Ya memang betul, Traksi itu sebenarnya bukan ini, banyak kan dari orang-orang luar yang Dari ikut orang gabung. luar. Kenapa? Ya, Keren. mungkin ya enak juga Ya, ikut ya. sama Traksi luar. Sekarang aja nih banyak dari luar-luar Dari luar ikut juga. ke saya di sini lah. Kita emang kita dibangkitkan lagi di Traksi. Banyak dari luar itu pengen ikut. Ya, ya, ya. Jadi siapa aja yang mau gabung ke Silakan. Traksi, welcome gitu. Mereka gitu. Oke, sampai pertanyaan terakhir nih. Kita akan memberikan sebuah pertanyaan terakhir. Apa sih makna arti Traksi dalam kehidupan Bapak? Ya buat saya sih ya satu ya memang buat hiburan saya, kesenangan saya. Kedua ya banyak temen, banyak saudara di mana-mana. Sepertinya kalau kita lewat ke kampung apa manapun seperti nggak terlalu takut atau kita punya kehabisan bensin apa juga banyak benar saudara yang kalau di jalur itu mana itu yang jadi kesan saya. Jadi silaturahmi Silaturahmi tanpa memang batas. tanpa batas. Di kampung-kampung juga banyak yang kenal gitu. Kalau untuk Pak Haji Gus Dur itu kesan apa makna Traksi buat Anda itu? Ya menurut saya Traksi itu Warga suatu klub yang membimbing kedewasaan dalam bergaul. Awalnya saya punya teman ya Traksi dan menjaga jarak antara tua muda itu satu. jadi tanpa mengenal kasta Iya. silaturahmi tanpa Nggak mengenal mau kasta. dari abah usianya udah sepuh, saya udah masih muda, jadi begitu nggak membedakan jarak kasta bener ya dulu. Kan untuk Bapak tukang parkir ini sosok antagonis ya, ataupun figuran apapun itu, dan beliau itu sangat luar biasa. Apa makna Traksi bagi kehidupan Anda? Traksi kalau menurut saya itu sebuah keluarga. Saya merasakan benar-benar sebuah keluarga. Ya mungkin di klub-klub lain juga mereka sama ngerasain keluarga. Karena yang saya rasa ketika kita adventure, terus di jalur itu kita ada trouble, mereka nggak ninggalin, nunggu sampai kita benar-benar bisa jalan kembali. Makanya saya rasa bilang Traksi itu buat saya Keluarga kedua ya. iya, keluarga kedua buat saya. Oke The Gang, sekian hari ini kita bertemu orang-orang hebat yaitu dari Traksi Trail Adventure Cikarang Bekasi. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Traksi ini akan menjadi sebuah klub yang lebih besar, lebih solid dengan anggota-anggota yang sangat hebat, luar biasa. Kita jangan pernah melupakan sosok-sosok yang mendirikan Traksi Trail Adventure Cikarang Bekasi. Kita mendoakan beliau-beliau yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Beliau adalah orang-orang hebat, pendiri Traksi dan pengibar bendera silaturahmi tanpa mengenal kasta. Salam sahabat offroader roda 2 Nusantara, amazing dan luar biasa. Mantap guys. Traksi yes, Traksi yes, ya.